Kata lestari itu artinya mempertahankan sesuai fungsi sehingga kelangsungannya bisa bertahan. Sustainable business itu adalah bagaimana sebuah bisnis itu membawa kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingannya. Tempat berkumpulnya kabupaten-kabupaten dengan visi yang sama untuk bisa gotong royong bareng-bareng. Purpose dari Unilever itu menjadi to make a sustainable living a commonplace. Punya fokus hilirisasi produk berbasis alam yang dikelola sesuai daya tampung daya dukung lingkungan langsung oleh masyarakat, tapi cuannya juga terjamin. Ini bukan atau, tapi dan sustainable dan profitable. Hey, you are listening to You The Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You The Podcast. Halo, selamat datang kembali di You The Podcast. Terima kasih semuanya udah dengerin lagi. Dan hari ini, it's a great topic that we have. Kita akan berbicara mengenai sustainable business. Dan ini, saat ini kita kedatangan oleh dua orang yang, bukan kedatangan, sorry ya. Karena kita ada di 3 tempat berbeda. Again, physical distancing podcast in action. Kita ada di tempat masing-masing dan kita kedatangan oleh Pak Sancoyo Antariksa dari Unilever. Halo Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak Sancoyo. Pak Sancoyo ini buat teman-teman biar tahu dia adalah Director Governance and Corporate Affairs dan juga sekretaris dari perusahaan Unilever Indonesia. Pak Sancoyo, selamat siang. Apa kabar Pak? Luar biasa. Mantap. Alhamdulillah sehat. Pak, udah berapa tahun menjawab kata apa kabar luar biasa di Unilever, Pak? Wah, sudah bertahun-tahun. Tapi saya sendiri bergabung di Unilever sudah lebih dari 30 tahun. Lebih dari 30 tahun. Oke, buat semua yang dengerin dan umur lo masih di bawah 30 tahun, bersyukurlah perjalanan Anda masih panjang. Oke, kita juga kedatangan satu lagi. Ini adalah someone, mungkin ku kasih tau dulu, namanya adalah Gita. Dia adalah seorang Executive Director dari LTKL, Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Hai Gita. Halo Mas Christopher, halo Pak Sancoyo. Hai Bu Gita. Hai, apa kabar Git? Baik dong. Git, aku LTKL sebenarnya aku udah sering mendengar ya, karena kebetulan kita juga ada beberapa hal yang pernah kita bicarakan di LTKL. Tapi mungkin buat yang belum tahu, LTKL itu biar bisa dijelaskan sedikit untuk yang dengerin sekarang tuh, LTKL itu apa sih? LTKL tuh semacam geng kabupaten gitu, Mas Topar. Geng kabupaten, oke. Tapi benar, kita itu asosiasi pemerintah kabupaten sebetulnya. Yes. Kalau di Indonesia tuh ada namanya APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Tapi itu membawahi seluruh kabupaten. Nah, di dalamnya itu ada beberapa penggagas LTKL yang memang percaya bahwa harus ada semacam katalisator nih di dalam yang manas-manasin semua kabupaten supaya pembangunannya lebih lestari, di mana lingkungannya terjaga tapi masyarakatnya juga sejahtera. Nah makanya LTKL itu akhirnya dibikin dan aku sering membahasakan ya kayak geng sih. Jadi memang tempat berkumpulnya kabupaten-kabupaten dengan visi yang sama untuk bisa gotong royong bareng-bareng. Oke, jadi kalau gitu posisinya Gita adalah ketua geng nih, gitu ya? Enggak dong, ketua gengnya tetap kabupaten. Jadi kami ini sebetulnya semacam sekretariat atau manajemen tim. Tapi kalau bahasa teorinya gitu, kalau kita pakai teori collective impact itu namanya backbone team. Jadi kayak semacam I see. Gitu, pembantu umum merangkap hal-hal lain lah intinya. Oke, jadi dari backbone team langsung kita jadi pembantu umum dalam waktu 3 detik ya. Itu adalah hal yang kita ingin bicarakan sih hari ini. Karena realitanya there is a lot of effort ya buat Pak Sancoyo dan Gita, bahwa kita tahu there is a lot of effort to create a sustainable business. Apalagi di Indonesia ataupun kita ngomongin nanti dari Gita mungkin per daerah. Dan saya rasa juga dari segi pekerjaan, dari segi organisasi, dari segi bisnis, itu sebenarnya banyak banget yang bisa kita bicarakan tentang what it takes to create a sustainable business.
kata-kata sustainable business itu kayaknya lagi jadi buzzword. Semua ngomongin ya. Mau itu ya dari pemerintah, dari startup, dari multinational company, semua goalnya apa? We wanna be sustainable. Goal sampai sekarang ini intermezzo, teman saya aja bilang nurunin berat badan pun harus sustainable gitu. Jadi kata-kata sustainable nih lagi dipakai terus-menerus. So sebelum mulai banget, aku pengen kita tuh ngobrol dulu sedikit tentang apa sih sebenarnya sustainable business. What does it mean gitu? Mungkin dari Pak Sancoyo dulu ya Pak ya, karena saya tahu Unilever itu juga sebuah penggerak dalam membuat industri atau membuat organisasi menjadi sustainable. Nah, from that perspective Pak, apa sih definisi sustainable business? Baik, terima kasih Mas Chris. Sebetulnya kalau kita lihat dari definisi sustainable business tersebut, banyak cara atau banyak definisi yang bisa disampaikan. Namun sebetulnya kalau bagi kami, sustainable business itu adalah bagaimana sebuah bisnis itu membawa kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingannya gitu ya. Jadi multi stakeholder gitu. Baik itu pemegang sahamnya, baik itu karyawannya, baik itu komunitasnya, baik itu planet di mana dia berada dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau dari Unilever sendiri mungkin saya bisa cerita bahwa di Unilever ini sebetulnya kan adalah merger dari dua buah perusahaan. Yang pertama adalah Margarin Uni dari Belanda, dan yang kedua itu adalah Lever Brothers dari Inggris. Nah, pada saat perusahaan-perusahaan atau founding fathers kami itu mendirikan perusahaan, sebetulnya sudah memakai prinsip-prinsip yang kita sekarang sebut dengan sustainable business tersebut. Karena dari dulu Pak ya? Sebetulnya dari dulu, bahkan sebetulnya kalau kita lihat bahwa DNA daripada Unilever itu sebetulnya sustainable business atau sustainable living. Awalnya pada akhir abad ke-19 pada saat Lord Lever mendirikan perusahaan itu karena punya concern terhadap kesehatan masyarakat Inggris di zaman Victoria gitu. Jadi purpose-nya itu niat awal dari perusahaan yang didirikan oleh Lord Lever itu adalah to make a cleanliness a commonplace gitu. To make a cleanliness a commonplace. Yeah. Wow, amazing. Ya. Nah, kemudian misi ini atau purpose ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para penerusnya, dan kami meredefinisikan purpose dari Unilever itu menjadi to make a sustainable living a commonplace. To make a sustainable living a commonplace. Nah, itu sebetulnya kita formulasikan mungkin 10 tahun yang lalu 2010, di mana kami juga meluncurkan kita sebut dengan Unilever Sustainable Living Plan. Yes. Nah, sebetulnya kalau in a short terms gitu ya, apa sih sebetulnya Unilever Sustainable Living Plan? Itu adalah sebuah rencana di mana Unilever ingin berkembang secara bisnis, namun juga bisa memberikan dampak positif, dampak sosial yang positif kepada masyarakat di mana dia beroperasi, dan juga mengurangi dampak environment yang dihasilkan. Oke. Terima kasih Pak, dan ini interesting ya, karena menurutku selama mungkin kata-kata sustainable tadi atau environmental friendly itu udah baru menjadi hype di 20 tahun terakhir. Padahal kalau kita lihat dari Unilever sendiri pas mulai, itu mulai dari abad 19 tadi Pak ya. Itu sudah menjadi sebuah hal yang mendarah daging dan alhasil dijalankan terus. Ini mungkin nanti aku akan ada pertanyaan tambahan ke depannya tentang ternyata it takes bukan that long sih. That it has to be consistent selama long period of time-nya ya artinya. Nah, Git, kalau dari dirimu Git, sebagai seorang tadi apa bilangnya tuh backbone sebuah geng ya, geng kabupaten. Kamu udah melihat banyak banget nih dari daerah-daerah. Mungkin aku tanya dulu, ada berapa kabupaten saat ini yang di Kabupaten Lestari? Jadi kalau LTKL sendiri sejak awal pendirinya memutuskan untuk keanggotaannya itu dibatasin, Mas. Jadi karena pengen kerjanya yang serius-serius aja, Mas Chris. Jadi mereka membatasi hanya 10 kabupaten per tahun.
Jadi setiap tahun tuh ada evaluasi juga, walaupun kita baru tahun kedua ya berjalan, tapi udah ada 3 yang dinonaktifkan misalnya gitu, karena dianggap tidak perform. Total dari anggota kita sekarang sudah ada 9 yang aktif dengan 13 kabupaten anggota, dan kurang lebih kalau buat gambaran aja ya, mungkin kalau yang di Jakarta nggak kebayang gitu kabupaten tuh gimana sih gitu. Mungkin kalau dibayangin ada sekitar 5 juta hektar hutan di seluruh kabupaten anggota kita, ada sekitar 2 juta hektar gambut, lahan gambut, dan kalau dilihat dari keluarga petani itu lebih dari 1 juta. Oke, wow. Nah, dari situ pertanyaanku adalah, selama perjalananmu berapa banyak sih orang-orang atau pemimpin daerah, pelaku bisnis mempunyai definisinya mereka tentang sustainability gitu, dan gimana caranya LTKL kayak gini loh, menurut kami tuh gini loh yang sustainable gitu. Sebenarnya itu pertanyaannya cukup filosofikal dan dibahas dari pertama kali ini dibikin sih, LTKL dibikin, karena kan kata-katanya tuh bisa jadi sustainable, bisa green, bisa macam-macam ya. Konsep kabupaten konservasi juga ada konsep yang seperti itu. Jadi kita tuh saya waktu itu jadi fasilitator, dan teman-teman pendiri LTKL tuh debatnya sampai kayak setengah hari, Mas Chris, untuk menetapkan akhirnya kata lestari lah yang dipilih gitu ya, lingkar temu kabupaten lestari. Karena lestari ya. Kita buka kamus KBBI. Dan akhirnya kata lestari itu artinya mempertahankan sesuai fungsi sehingga kelangsungannya bisa bertahan. Jadi artinya dipilih karena itu merefleksikan keseimbangan. Kalau memang satu area misalnya diperuntukkan untuk dikonservasi, ya maka dia harus dijaga untuk fungsi itu. Kalau memang diperuntukkan buat produksi, ya dikelola untuk fungsi itu. Jadi akhirnya kata-kata lestari yang diharapkan bisa semacam mempertemukan gitu antara pentingnya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Oh, wow. Tiba-tiba aku langsung ini deep banget nih arti kata lestari ya. Padahal kalau kata-kata lestari biasanya kita, oh ya, hidup bahagia, enak, adem. Itu yang biasanya kita pikirkan. Teman, membuat ini menjadi sesuai fungsi dan sesuai peruntukannya, menurutku something yang worth fighting for jadinya ya. Nah, dari sini, tapi yang masih menurutku menjadi pertanyaan mungkin buat yang dengerin juga, apalagi ini benar-benar everybody is trying to go for sustainable. Tapi kayaknya aku pengen nanya ke both of you, Pak Sancoyo dan Mbak Gita, bahwa emang sustainable tuh untung ya? Ini mungkin pertanyaannya aku tanya sedirect ini karena kita juga ya, aku banyak yang mendengarkan di sini pelaku bisnis, banyak yang mendengarkan di sini seorang manajer, seseorang yang mempunyai peran di perusahaan yang di dalam sebuah marketplace gitu. Jadi yang saya mau tanya, apakah sustainable business menguntungkan dan gimana caranya sih sebenarnya gitu? Mungkin dari Gita deh, karena Gita melihatnya dari segi daerah, dari segi UKM-nya dulu gitu. Mungkin dari sisi kita sih harus untung, Mas. Kalau nggak untung nggak ada yang mau. Tapi teorinya itu waktu pertama kali saya juga semangat banget bantuin teman-teman kabupaten LTKL karena gimana caranya kita melihat kelestarian atau pembangunan lestari ini bukan sebagai beban, tapi sebagai kesempatan. Jadi bahwa kabupaten yang lestari itu adalah kabupaten yang daya saingnya lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Artinya memang sejak awal dibentuk 2017, tugas kami di backbone team, di sekretariat itu yang membantu memecahkan itu gitu. Bahwa nih kalau udah pathway-nya masuk ke pembangunan lestari tuh memang untung kok. Nah dari situ mulai kita lihat kan sebetulnya konsep apa sih yang bisa ditawarkan supaya pembangunan lestari ini bisa diterima bukan hanya di pemimpin-pemimpinnya gitu ya Mas Chris, tapi juga sampai seperti tadi Pak Sancoyo bilang berdampak sampai level komunitas masyarakat dan konstituen yang ada di kabupaten itu. Akhirnya di awal tahun kemarin, setiap bulan Februari kita ada rapat umum anggota, kita awal tahun kemarin launching satu konsep namanya ekonomi lestari bersama BKPM dan Smesco, dan di situ esensinya adalah konsep pendekatan ekonomi lestari ini bagaimana memastikan semua kabupaten lestari itu bisa punya fokus hilirisasi produk berbasis alam yang dikelola sesuai daya tampung daya dukung lingkungan langsung oleh masyarakat, tapi cuannya juga terjamin. Jadi
Git, pause sebentar boleh nggak? Kata kalimat kamu tuh keren banget, tapi aku kayak harus diulang lagi deh. Yang dengerin tuh kayak harus diulang lagi. Kayaknya apa aku cuma denger hilirisasi sama cuan terakhir. Jadi iya boleh. Boleh diulang lagi nggak sekali lagi? Hilirisasi itu artinya menciptakan produk dengan nilai tambah gitu ya. Yang tadinya cuma jualan daun kelor dikeringkan bisa diekstrak gitu kan. Jadi gimana caranya semua kabupaten tuh punya sentra industri basis alam yang memang fokus di pengolahan nilai tambah. Dan itu sebaiknya harus dikelola langsung atau melibatkan masyarakat supaya trickle down efeknya langsung terasa. Jadi juga fokusin ke direct impact-nya tadi ya? Betul. Kalau nggak percaya, maksudnya seeing is believing kan. Kalau kita kebanyakan teori, susah. Benar, setuju banget. Nah, dari Pak Sancoyo, Pak, saya mau bertanyanya tentang ini mungkin dari pengalamannya Pak, ini nggak usah dari abad 19 lah Pak ya. Kita ngomong dari 30 tahunnya Pak Sancoyo di Unilever sendiri. Bapak tuh melihat nggak sih betapa dengan mata kepala sendiri obviously, dengan Bapak melihat bahwa ternyata perjalanan sustainable, the aim tadi membuat to make a sustainable living a commonplace itu sebenarnya ada results-nya untuk bisnis bottom line Pak? Ya, saya sepakat dengan Mbak Gita tadi ya. Ini bukan atau ya. Jadi tapi dan dalam arti sustainable dan profitable gitu. Dan itu sebetulnya banyak contoh yang saya bisa sampaikan di sini dalam forum ini yang kami lakukan. Jadi pembangkit tenaga listrik dari biomas lah kurang lebih seperti itu ya. Nah itu kami karena cangkang yang ada di Sumatera maupun Kalimantan itu cukup banyak. Jadi kami mengambil dari sana dan sebagai bahan baku, dan bahan bakunya ini cukup baik karena lebih tahan cuaca dan sebagainya. Dan kami bisa menghemat listrik, energi gitu dari bahan fosil dari ini gitu. Jadi ini kan part of energi terbarukan, energi baru dan energi terbarukan gitu. Jadi dan itu menguntungkan buat kami gitu. Contoh yang lain misalnya 3 tahun yang lalu kami pindah ke kantor kami yang baru di BSD, Gerak Unilever. Kami mengadopsi konsep green office gitu. Dan ternyata ya memang pemakaian energinya menjadi lebih sedikit gitu, dan bahkan kami mendapatkan award kemarin, Subroto Award. Karena congratulations Pak. Terima kasih. Karena menjadi gedung besar dengan efisiensi energi terbaik gitu, di Indonesia. Jadi pertanyaannya bukan sustainability atau profitability gitu, tapi sustainability dan profitable. Nice. Ini buat pertanyaannya mungkin buat yang saya pengen tanya, bisakah sebuah perusahaan, organisasi too late dalam mendesain yuk kita mulai sustainable? Karena kalau kita lihat Unilever mulai dari abad 19 secara filosofikalnya terus-menerus menjalankannya, dan ada setiap tahunnya ada saja perkembangan yang dilakukan. Seperti tadi 3 tahun lalu kita mulai masuk ke sebuah office yang green, berapa tahun sebelumnya udah membuat sebuah energy renewable, dan dari kita sendiri melihat pasti banyak daerah-daerah yang baru mau mulai juga sekarang, ada yang udah memulai mungkin puluhan atau belasan tahun yang lalu sebetulnya gitu. Ada nggak sih sebenarnya model yang bilang, you're too late, perusahaan lo udah terlalu kaku, atau organisasi kamu sudah, apakah sebenarnya semua punya chance dalam memulai journey sustainable business ini? Kalau dari Pak Sancoyo gimana Pak? Kalau ditanya sih memang alangkah baiknya kalau kita memulai. Jadi yang waktu yang pertama yang paling baik barangkali mungkin 50 atau 100 tahun yang lalu gitu ya. Betul. Tapi waktu kedua yang terbaik adalah sekarang menurut saya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai inisiatif yang baik menurut saya. Jadi ya mulailah dari diri Anda sendiri dan mulai dari sekarang gitu. Oke, thank you Pak. Kalau Gita?
Setuju banget sama Pak Sancoyo. Sebetulnya kayak kadang-kadang tuh kita juga suka lupa untuk memastikan semua orang melihat kelestarian ini atau sustainability ini tuh sesuatu yang miliknya semua orang gitu. Kadang-kadang udah tanggung gitu. Cuma ini doang nggak ngaruh. Pengen tanya. Tapi it's never too late sebenarnya. Dan kalau memang kita dikalahkan dengan rasa ketakutan, jadinya malah nggak maju-maju. Sebaliknya, mungkin nggak tahu nih Pak, kalau dari perspektif saya ya, kadang-kadang teman-teman kita nih yang emang udah sangat committed dengan sustainability juga harus memastikan kita merangkul juga, karena kadang-kadang saking majunya kita lupa bahwa buat orang lain ini itu intimidating gitu. Jadi menarik, benar. Ya, buat kabupaten kan mungkin kalau kita datang terus pokoknya nggak boleh ini, ya udah males duluan mungkin ya. Tapi kalau kita datang dengan ini ada kesempatan dan harus perubahannya bisa bertahap, bisa mulai dari yang kecil dulu tapi nanti terus ada progres setiap tahun, itu mungkin jadi jauh lebih bisa diterima, Mas Tri. Ya. Oke. Saya rasa sepakat ya, dan tugas kita semua itu adalah saling menginspirasi. Yes. Karena masalah yang kita hadapi ini begitu besarnya sehingga tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, tidak bisa diselesaikan oleh private sector, tidak bisa diselesaikan oleh CSO, tapi semua harus gotong royong, bahu membahu. Masing-masing punya peran sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin saya ambil satu contoh gitu ya. Apa yang kami lakukan beberapa tahun yang lalu itu adalah kami mengundang top supplier kami ke pabrik kami. Dan kami sampaikan inisiatif kami yang berhubungan dengan sustainability. Bagaimana kami mengurangi pemakaian air, bagaimana kami mengurangi pemakaian energi, bagaimana kami memanage limbah kami sehingga kami sekarang pada posisi zero waste to nature dan sebagainya. Jadi kami lakukan dan kami sampaikan kepada supplier atau vendor kami itu supaya bisa mereka lakukan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Dan alhamdulillah ya itu terjadi gitu. Jadi it's everybody's job. Gitu. It's everybody's job. Setuju. Nah, ini yang orang-orang suka bilang adalah pada saat mau memulai sesuatu, dia bertanyanya begini, susah nggak sih? Ini adalah sebuah, menurutku, kalimat yang mungkin mindset problem sebenarnya ya, karena melihat sustainable itu adalah takes a lot of effort gitu. Kalau dari Pak Sancoyo untuk ke teman-teman, misalnya ada tim baru masuk gitu Pak ke dalam Unilever dan mereka bilang sustainable, ini kayaknya susah deh. Atau dari kita melihat ada kepala daerah yang mengatakan, wah ini susah nih Mbak kayaknya nih Mbak. Itu how do you answer that question gitu? Dimana orang challenges-nya itu seperti apa sih yang ada di sana? Nah, tanpa menutupi challenge-nya ya, tapi gimana caranya kita bisa membantu orang-orang di sana ataupun yang dengerin sekarang mengatakan, tapi ya Pak Sancoyo kan di Unilever, kita kan udah ketemu banyak kepala daerah. Buat saya ini susah. Itu gimana cara nge-tackle-nya ya? Siapa dulu nih? Bapak dulu. Boleh. Saya nyontek aja nanti Pak. Idem gitu ya jawabannya. Saya rasa yang mungkin bisa kita sampaikan adalah kita mesti bersama-sama setuju bahwa kita punya problem atau isu yang kita hadapi. Dan berdasarkan dari situ ya kita tadi seperti yang saya sampaikan, kita masing-masing punya peran gitu, apa yang kita bisa lakukan. Misalnya kalau di private sector gitu, apa yang kita bisa lakukan, bagaimana misalnya contohnya as simple as bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh raw materials dari agriculture kami itu berasal dari pertanian yang sustainable gitu misalnya. Atau mungkin as simple as ya kamu kalau nggak perlu ngeprint, kenapa mesti ngeprint? Gitu. Nice, benar. Jadi menurut saya sih pertama kali yang menurut saya sih we have an issues that we have to tackle together.
kemudian niat gitu. Ya harus niat, dan itu niat harus diawali dari diri sendiri. Yes. Thank you Pak. Kalau dari kita gimana? Biasanya sih kalau udah dan ini terjadinya sering kan bahwa dianggap susah gitu ya perjalanannya. Biasanya yang selalu kita upayakan tugas kami gitu ya di sekretariat itu justru yang pasti bilang Bapak atau Ibu nggak akan jalanin ini sendirian. Jadi ini dengan poinnya Pak Sancoyo tadi, pendekatan yang kita kembangkan di Kabupaten Lestari adalah memang pendekatan gotong royong. Kalau bahasanya tagline-nya teman-teman kabupaten itu gotong royong untuk menjaga lingkungan, mensejahterakan masyarakat gitu kan. Dan kita bilang walaupun ini berat, misalnya target utamanya adalah jangan sampai ada kebakaran hutan lahan lagi misalnya. Kan susah ya gitu, wah ini targetnya gede banget, oke mulai dari mana? Mulainya dari memastikan petani-petani yang ada datanya dulu. Nah terus nanti Pemkab bilang, wah nggak bisa nih kita kerjain sendiri. Oke, kalau gitu teman-teman yang lain ada yang bisa bantu nggak? Misalnya teman-teman swasta, oh ya udah saya bantu petakan yang ada di ring 1 saya. Nanti ada masyarakat sipil, oke saya bantu di desa dampingan saya. Kalau di keroyok, digotong royongkan itu problem akan jadi terlihat lebih mudah untuk diselesaikan dan pada saat perjalanan juga jadi ada mitra gitu kan untuk diskusi, untuk kerja bareng dan lain-lain. Jadi sebenarnya challenge susah itu atau mindset susah ini juga termanifestasi karena kita mikirnya harus sendiri ya. Karena kita mikirnya kalau tadi kayak Pak Sancoyo bilang ya mulai dari diri sendiri, tapi pas ngerjain kan nggak sendirian gitu ya. Niatnya memang dari sendiri gitu, tapi kalau saya coba gabungkan, yuk gotong royong dalam mengerjakan sustainable ini kayak gitu. Yang di dalam suasana, mungkin aku mau tambahin di dalam suasana COVID-19 nih, dimana shifting orang-orang mungkin udah mikir, aduh sustainable gimana, sustainable boleh sustainable, tapi yang penting gue sekarang tuh gimana, yang penting udah deh jualan apa aja, yang penting sekarang ini merubah dinamika sustainable gak sih dengan kita sedang dalam sebuah krisis, bukan sebuah krisis mungkin saya ganti, kita dalam sebuah pandemi gitu ya. Apakah ini mengganti, kalau realitanya di lapangan yang dilihat oleh Gita sendiri itu seperti apa gitu? Kalau dari saya mah malahan keluar bahasa Sundanya. Ini Gak apa-apa, keluarin aja. Saya melihatnya itu justru di situasi pandemi ini malah jadi opportunity, Mas Kris, dalam artian konsumen. Jadi kita balik ke sustainable business ya, karena dari sisi Kabupaten Lestari juga berusaha untuk memproduksi produk-produk yang lestari, membantu kabupatennya bisa keluarin lebih banyak opsi gitu. Sebagai data nih, di tahun lalu emang ditunjukkan ada Bain Consulting keluarin studi yang bilang di Asia itu mungkin hampir 80% konsumen itu mau shifting ke sustainable product dan mereka willing to pay kalau ada opsi yang gampang dijangkau. Jadi ngomongin soal ketersediaan produk ya. Itu artinya harus ada opsi yang gampang dijangkaunya. Betul. Jadi jangan cramping my style, kalau bahasanya sekarang harus gampang dijangkau gitu kan. Terus ada lagi studi yang bilang studi yang sama bilang termasuk di Indonesia orang lebih prefer untuk pakai produk lokal gitu kan. Nah begitu kita udah lihat itu sebagai opportunity. Begitu pandemi orang jadi lebih aware apa yang dia pakai, apa yang masuk ke dalam badannya dia makan apa, dia minum apa. Sampai teman saya sendiri nih ya, ini anekdotal aja, dia googling sampai cari susu mana yang didapatkan dari sapi yang makan rumput yang bebas pestisida gitu, sampai segitunya. Jadi attitude konsumen yang seperti itu menurut saya trennya akan semakin naik dengan pandemi ini. Dengan itu justru kalau sekarang mau lebih melihat model bisnis yang bertanggung jawab dan bisa memastikan seperti Pak Sancoyo bilang, tahu persis nih kalau kita beli kopinya tuh dapetnya dari mana sih, petaninya itu sejahtera atau enggak, ini tuh merusak kualitas tanah nggak sih dengan kimia berlebihan. Hal-hal seperti itu justru menjadi value added untuk produk kalau menurut saya nih di tengah pandemi ini. Nah Pak Sancoyo tadi kita mentioning tentang opsi gampang dijangkau dan lokal dan gimana caranya konsumen bisa tahu itu terjadi. Dan saya rasa Unilever dari mata saya sudah beberapa seperti itu, tapi mungkin boleh dijelaskan ulang, apa diceritakan ulang perannya Unilever dalam membuat sustainable product ini gampang dijangkau, Pak? Sebetulnya saya mau klarifikasi juga ya, dari bahwa seluruh produk dari Unilever Indonesia yang dijual itu 99%
9%-nya dibikin di Indonesia. Jadi kita punya dua manufacturing sites yang besar, satu di Surabaya, di Rungkut, dan satunya lagi di Cikarang. Nah, sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada apa yang tadi saya sampaikan dengan Unilever Sustainable Living Plan, maka ada salah satu target gitu ya, adalah salah satu goals yang ingin kita capai gitu, misalnya bagaimana kita bisa memastikan, tadi kembali saya sampaikan bagaimana kita bisa memastikan bahwa seluruh raw materials agriculture yang kami masukkan itu berasal dari sumber-sumber yang lestari. Ya. Nah, mungkin yang contoh yang paling gampang mungkin saya bisa cerita adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kecap Bango yang sudah bersama dengan Unilever lebih dari 20 tahun itu adalah bersama saya di rumah saya lebih dari 20 tahun juga Pak. Alhamdulillah. Itu diproduksi berdasarkan dengan material yang memang berkualitas tinggi, satu. Yang kedua dihasilkan dengan tata cara yang baik. Jadi dua raw materials utama dari kecap itu, satu adalah kedelai hitam dan yang kedua adalah gula kelapa. Ya. Okay. Nah, saya cerita dulu kedelai hitam. Jadi awal pada saat kita mengakuisisi Bango, kita memahami bahwa tidak banyak kecap di Indonesia ini yang menggunakan kedelai hitam sebagai bahan bakunya. Rata-rata kecap di Indonesia ini pakai kedelai kuning. Oleh karena itu, suplainya tidak segampang yang kedelai kuning. Oleh karena itu, kita decided untuk kita harus develop nih supply kedelai hitam ini. Kita kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk bisa menghasilkan varietas bibit yang baik. Kemudian namanya Malika. Kemudian kita juga bekerjasama dengan petani-petani kita, mulai dari empat petani gitu ya, untuk membudidayakan kedelai hitam tersebut. Lama-lama sekarang kita sudah mungkin 9.000 sampai 10.000 petani kedelai hitam. Kita ajari mereka bagaimana cara bercocok tanam yang baik, kemudian kita ajari mereka untuk membentuk sebuah koperasi sehingga bisa melakukan business deal dengan kami di korporasi. Kemudian ibu-ibu petani kedelai hitamnya juga kita ajari bagaimana mereka bisa membantu keluarganya dengan berdagang kecil-kecilan atau membuat kerajinan tangan dan sebagainya. Jadi semua senang, semua menang gitu ya. Jadi petaninya bisa mendapatkan garansi daripada market, karena kita garansi itu, dan harganya kita garansi, harganya bisa naik tapi nggak bisa turun. Jadi kalau di awal musim kita ada aplikasi menjadi petani di situ lah, kalau harga bisa naik tapi nggak bisa turun. jadi kita agree untuk musim tanam ini harganya sekian. Bisa kalau misalnya tiba-tiba harganya ada bergejolak naik, nah kita bisa naik, tapi nggak. Jadi semua senang, petaninya senang, koperasinya senang, tapi juga senang karena pasokannya juga lancar. Ini konsumen juga seneng nih Pak, karena akhirnya begitu kita nih sebagai konsumen kecapnya jadi yang, oh berarti saya beli kecap itu ngebantuin petani, kan langsung mikir gitu ya Pak. Betul. Ya karena salah satu isu dari Indonesia sekarang adalah petani. Tidak banyak sekarang orang itu yang mau jadi petani. Jadi kalau kita lihat nih di Jawa atau dimanapun juga, kalau kita lihat nih petaninya itu pasti sudah usianya sudah mulai menua, senior gitu ya. Tidak banyak milenial yang mau jadi petani. Oleh karena itu salah satu contohnya, misalnya salah satu program dari Bango adalah bagaimana kita bisa mencetak kembali petani-petani muda gitu.
Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.